Oke, memang lebih baik diuji Mahkamah Konstitusi, tapi itu jalan hukum, jalan yang disediakan oleh undang-undang. Anda mesti bedakan isu KPK itu muncul sebagai isu yang amat panas sehingga ada demo tuh. Kan ada demo, maka presiden mengumpulkan tokoh-tokoh. Waktu dikumpulkan, isu yang kita kenal adalah presiden akan mengeluarkan perpu. Mempertimbangkan. Ngerti bahasanya. saya. Iya, dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan. Tapi kehadiran orang-orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu. Itu problemnya ya. Akhirnya presiden cari akal. Ini saya bikin gambaran logikanya itu. Majuin dulu ke MK. Mahkamah Konstitusi itu. Ini di freeze dulu nih. Coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu. Artinya presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat KPK. Lalu argumen presiden beserta juru bicaranya kan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Loh, publik tidak ingin diuji di Mahkamah Konstitusi. Keseriusan isu itu, kedaruratan isu itu diminta di depan presiden, ucapkan sesuatu presiden. Kan mahasiswa nggak demo supaya bawa itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Mahasiswa minta apa pendapat presiden terhadap itu. Presiden bilang, Ada dua ujian Thanks. sebenarnya. Ya. Betul, uji secara hukum ada di Mahkamah Konstitusi. ya nggak ada Tapi urusan dengan uji hukum. Ini Ya, sekarang isu publik tentang. Nah, sekarang uji publiknya bisa dilakukan dengan uji empirik. Ya, Nggak ada dengan uji empirik di situ. uji empiriknya, tunggu dulu, uji empiriknya adalah bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan, Nggak ada soal dijalankan oleh KPK. itu nanti, Tobas. apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, Oke. maka Ngerti, oke, berarti ada ini masalah ya. di undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Nih Dia gua- masih bisa menetapkan tersangka. Dia bisa Jadi melakukan MK tindakan-tindakan. lebih jalur yang pas daripada kita tapi hanya gini, sudah gini, mendengar gua terangin public ya. address dari presiden. Bud, tapi begini, pastinya Bentar. begini nih. Tadi waktu Tobas bilang bahwa itu Ya. jalan yang tepat, itu kita yang menggugat. Ah. Presiden do nothing dalam situasi ini. Yes, memang Oke. gini nih. Nah itu loh, itu yang Oke. diharap. Tadi maksudnya yang diharapkan sama mahasiswa itu, yang katanya komit pada penegakan hukum dalam bidang korupsi, buktinya mana? Nggak nyambung tadi Anda bilang Yang bawa salah ke MK kamar. kita. Oke. Ya Gitu, kita sekali lagi. Baik. Ya, karena tidak mungkin presiden bawa ke MK. Gini ya, gini. Makanya Gini. kesempatannya presiden menempuh cara politik. Ya. Ada hak subjektif yang dikatakan oleh Pak Mahfud ketika dia belum jadi menteri. Oke. Dan itu nggak dimanfaatkan situasi itu. Jadi inilah gapnya. Tadi waktu Pak Mahfud bilang ini presiden yang sah. Tetapi presiden yang sah tetapi tidak menjawab tuntutan rakyat. Jadi sah sama tidak Oke. menjawab tuntutan rakyat itu Baik. ada masalah. Bung Rocky dulu nanti Bung Tobas baru tanggapi. Silakan. Gini, Saudara Tobas ya. Publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk Ya dalam public bentuk minta address? perpu. perpu. Justru karena itu darurat minta perpu. Kalau biasa-biasa aja memang semuanya MK. Jadi Tobas ini berpikir, ya nanti kita lihat hasilnya belakangan. Loh pada waktu itu bubur yang disodorkan itu bubur panas. Bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kemudian orang hubungkan dengan beberapa hari lalu presiden kasih gerasi pada koruptor yang udah dihukum. Ya, betul kan? Lalu orang bertanya, di mana keseriusannya kalau dikasih gerasi? Lalu akan ada public opini itu karena dia sakit segala macam. Sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit. Karena koruptor itu dari awal adalah public enemy, musuh publik. Lain kalau dia maling biasa itu. Maling biasa dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri. Oke. Koruptor dia berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri karena dia kelebihan kekuasaan. Karena itu mau diuji apakah presiden komit untuk memperkuat KPK agar supaya power dari koruptor itu dilemahkan. Itu. Hasil ujiannya? Hasil ujiannya kasih gerasi. Kasih. Yes. Oke, Bung Tobas. Ya, presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat, ya. Pendapat yang semuanya
bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji. Tadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi, ujian hukum ada jalurnya, ujian empirik ya melalui pelaksanaan undang-undang KPK ini dilihat apakah mana yang benar dari dua pendapat ini. Jadi posisi untuk menentukan dua pendapat ini yang ingin dipertimbangkan oleh presiden untuk melihat apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan ya terkait dengan empiriknya atau setelah ini diuji secara hukum. Sekarang saya beritahu Tidak ada tuh, masalah. di belakang layar itu tuh, begitu presiden tidak menunjukkan tanda-tanda menunjukkan perpu, Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir, Sisyphus. Artinya dia berkeluh kesah bahwa yang dia udah lakukan itu sia-sia, batunya ke bawah lagi itu. Padahal dia salah satu tokoh yang merancang ide untuk perpu itu. Oke. Jadi apa yang terjadi itu? Sisyphus ditipu Pinocchio. Nah, bicara pemberantasan korupsi, kalau kata Bung Haris lebih galak daripada ada gap yang besar tapi salah kamar gitu ya. Sebelum dijawab oleh Bung Tobas, teman-teman mahasiswa ada aspirasi nggak? Tadi begitu ngomong betul-betul ini tepuk tangannya rame, kayaknya ada sesuatu nih. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, nah nama saya Divo Ali Perdana. Saya ingin bertanya kepada Bang Thomas, mengapa DPR itu tetap Bang Taufik Tobas, Basari. kenapa DPR itu tetap kekeh ibaratnya untuk melemahkan KPK itu, padahal dari hampir 100% rakyat Indonesia itu menolak. Sedangkan itu kan DPR itu kan perwakilan rakyat. Kenapa suara kami itu tidak didengar oleh DPR? Oke. Thank you Divo. Silakan Bung Tobas dijawab. Ya, pertama Presiden Jokowi ini sangat geram dengan korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Bagi Pak Jokowi itu kalau ada kerugian negara tentu akan membuat gerak yang susah bagi pemerintahan ini untuk lebih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undang-undang KPK yang baru, memang ada pro kontra ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini melemahkan, ada yang mengatakan bahwa ini tidak, ada yang berpendapat bahwa tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas ini kan sebenarnya supaya agar berjalan due process of law, agar berjalan fair trial, yang semestinya ketika ada upaya paksa seperti itu justru izinnya kepada pengadilan, ini justru diberikan kepada internal suatu privilege. Oke, terlepas dari dua pendapat dan pro kontra tersebut, menurut saya langkah yang sekarang ini berjalan di Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat ya. Tinggal bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai mana pendapat yang benar. Karena bagaimanapun ketika diambil tindakan misalnya dari eksekutif mengeluarkan perpu misalnya, itu pun juga tidak memecahkan masalah ya, karena akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, masalah hubungan antara institusi dan sebagainya. Tapi kalau antara statement dengan realitanya tidak nyambung tadi, bagaimana Anda melihat Bung Tobas? Saya tidak melihat ada yang seperti itu ya, karena kita harus bicara faktanya apa ya. Ya contohnya seperti apa kalau misalnya soal korupsi ya, apa yang menyebabkan ada perbedaan antara statement kemauan keinginan dari presiden dengan kenyataan yang ada. Tapi kembali lagi soal undang-undang KPK ya, saat ini undang-undang KPK sudah berlaku ya, sudah dijalankan. Tinggal kita lihat saja apakah benar undang-undang KPK ini ketika diimplementasikan akan melemahkan KPK. Nanti waktu akan mengujinya ya. Kalau misalnya ternyata KPK bisa terus berjalan ya, tidak ada pelemahan, ya berarti kan pendapat tersebut harus diluruskan. Tapi kalau ternyata memang akhirnya undang-undang KPK ini membuat KPK tidak bisa bergerak, oke kita akan lakukan tindakan tertentu. Nah seperti itu saja. Ini masalah soal ada pro kontra pendapat yang berbeda yang belum tentu salah satu itu pasti benar gitu ya. Karena itu diuji di Mahkamah Konstitusi akan lebih baik. Oke, Bung Rocky. Oke, memang lebih baik diuji Mahkamah Konstitusi, tapi itu jalan hukum. Jalan yang disediakan oleh undang-undang. Anda mesti bedakan isu KPK itu muncul sebagai isu yang amat panas sehingga ada demo itu. Kan ada demo, maka presiden mengumpulkan tokoh-tokoh. Waktu dikumpulkan, isu yang kita kenal adalah presiden akan mengeluarkan perpu. Mempertimbangkan. Ngerti bahasanya. saya. Iya dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan. Tapi kehadiran orang-orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu. Itu problemnya ya. Akhirnya presiden cari akal. Ini saya bikin gambaran logikanya itu. Majuin dulu ke MK. Mahkamah Konstitusi itu. Ini di freeze dulu nih.
Coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu. Artinya presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat KPK. Lalu argumen presiden beserta juru bicaranya kan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Loh, publik tidak ingin diuji di Mahkamah Konstitusi. Keseriusan isu itu, kedaruratan isu itu diminta di depan presiden, ucapkan sesuatu presiden. Kan mahasiswa nggak demo supaya bawa itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Mahasiswa minta apa pendapat presiden terhadap itu. Presiden bilang, Ada dua ujian Thanks. sebenarnya. Iya. Betul, uji secara hukum ada di Mahkamah Konstitusi. ya nggak ada Tapi urusan dengan uji hukum. Ini Ya, isu sekarang ada- publik tentang, Nah, sekarang uji publiknya bisa dilakukan dengan uji empirik. Ya, nggak ada dengan uji empirik di situ. uji empiriknya, tunggu dulu, uji empiriknya adalah bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan, Nggak ada soal dijalankan oleh KPK. Itu nanti, Tobas. apakah benar bahwa itu melemahkan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan? Seandainya misalnya hari ini KPK tidak bisa bergerak, Oke. maka Ngerti, oke, berarti ada ini masalah ya. di undang-undang KPK-nya. Tapi kan sekarang KPK masih bisa bergerak. Nih gua- Dia masih bisa menetapkan tersangka. Dia bisa Jadi melakukan MK tindakan-tindakan. lebih jalur yang pas daripada kita tapi hanya gini, sedang gini, mendengar gua terangin public ya. address. Bung Rocky dulu, nanti Bung Tobas baru Oke. tanggapi. Silakan. Gini, saudara Tobas ya, publik, civil society, akademisi, intelektual, mahasiswa tidak ingin menguji keseriusan MK untuk memberantas korupsi. Yang ingin diuji keseriusan presiden. Jadi itu kasus belinya itu. Dengan bentuk Ya dalam public bentuk minta address, perpu. Justru karena itu darurat minta perpu. Kalau biasa-biasa aja memang semuanya MK. Jadi Tobas ini berpikir, ya nanti kita lihat hasilnya belakangan. Loh, pada waktu itu bubur yang disodorkan itu bubur panas. Bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kemudian orang hubungkan dengan berapa hari lalu presiden kasih grasi pada koruptor yang udah dihukum. Ya, betul kan? Lalu orang bertanya, di mana keseriusannya kalau dikasih grasi? Lalu akan ada apa public opini itu karena dia sakit segala macam. Sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit. Karena koruptor itu dari awal adalah public enemy, musuh publik. Lain kalau dia maling biasa itu. Maling biasa dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri. Oke. Koruptor dia berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri. Karena dia kelebihan kekuasaan. Karena itu mau diuji. Apakah presiden komit untuk memperkuat KPK agar supaya power dari koruptor itu dilemahkan. Itu. Hasil ujiannya? Hasil ujiannya kasih grasi. Kasih. Yes. Oke, Bung Tobas. Ya, presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat, ya. Pendapat yang semuanya bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji. Tadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi, ujian hukum ada jalurnya, ujian empirik ya melalui pelaksanaan undang-undang KPK ini dilihat apakah mana yang benar dari dua pendapat ini. Jadi posisi untuk menentukan dua pendapat ini yang ingin dipertimbangkan oleh presiden untuk melihat apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan ya terkait dengan empiriknya atau setelah ini diuji secara hukum. Sekarang saya beritahu Tidak ada tuh, masalah. di belakang layar itu tuh, begitu presiden tidak menunjukkan tanda-tanda menunjukkan perpu, Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir, Sisyphus. Artinya dia berkeluh kesah bahwa yang dia udah lakukan itu sia-sia, batunya ke bawah lagi itu. Padahal dia salah satu tokoh yang merancang ide untuk perpu itu. Oke. Jadi apa yang terjadi itu? Sisyphus ditipu Pinocchio.